Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Mendengarkan apa yang Anda katakan, tampaknya Anda terlalu lemah dan saya akan menang dengan mudah. Dan Shenxi dari dulu memang tidak takut pada Taiksu. Jika Anda tidak takut, maka sekarang bertarunglah jika kamu mau. Mengapa? Saya pejuang Shenxi tidak pernah merasa takut. Saya tidak peduli siapakah Raja Taiksumu. Jadi ini bukan suatu kondisi di mana saya harus menerima tawaranmu. Dengan tegas menolak apa yang disebut saling menguntungkan Chu Qiantai, mari kita abaikan kekuatan Chu Qiantai. Dan sekarang Taiksu tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda katakan. Sekarang saya ingin menggunakan kekuatan Shenxi dan biarkanku mengambil kembali takhta. Hal yang bagus, tapi itu suatu mimpi bodoh. Apakah Anda tidak peduli dengan semua makhluk hidup? Anda seharusnya melihat itu, karena invasi ini tidak sesederhana itu. Jika itu hanya kekuatan Taiksu, mengapa beraninya kamu menyerang Shenxi? Pernahkah kamu memikirkannya, jika Taiksu menyerang Shenxi dan gagal, maka Taiksu juga akan berada dalam bahaya kehancuran. Karena tidak ada sumber kekuatan yang kuat sebagai pendukung Taiksu, perseteruan yang dilakukan oleh Taiksu akan hilang, dan buktinya Taiksu masih bisa berdiri sampai sekarang. Ini bukan hanya keberuntungan. Namun, mungkinkah Yang Mulia tidak memahami kebenaran ini? Monster tua seperti Chu Qiantai, bagaimana ini bisa menjadi keberadaan yang umum? Dia berada di sungai waktu yang abadi, dan di sana saya melihat begitu banyak bunga bermekaran dan layu. Entah itu reinkarnasi atau bukan. Namun aku melihatmu menjadi raja di sana. Namun ia menghadapi Xiaoyan dengan percaya diri dan berkata dengan tenang, dan dalam sekejap, keunggulan kembali ke pihaknya. Ini bahkan lebih mengancam bagi Xiaoyan. Dan ini memberitahu Xiaoyan bahwa Taiksu tidak bertarung sendirian, namun ada kekuatan lain yang terlibat. Anda harus melihat kehancuran besar-besaran dengan mata kepala Anda sendiri. Jika Anda tidak ingin Shenxi menjadi cangmang berikutnya, saya harap Yang Mulia berpikir dua kali. Kata-kata Chu Qiantai terdengar seperti guntur di telinga Xiaoyan. Bagaimana mungkin dia tidak memahami ancaman seperti itu? Namun, Xiaoyan pun tidak panik, karena ia tahu Shenxi tidak pernah takut pada Taiksu, reinkarnasi Yang Mulia dan Tuhan jahat bukanlah untuk melawan Taiksu. Itu terlalu omong kosong. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik top seperti itu diizinkan memasuki permainan dengan tubuhnya sendiri? Chu Qiantai memiliki semangat yang besar karena ia mengetahui Xiaoyan sangat percaya diri. Kalau begitu mari kita temui bab sebenarnya di medan perang. Xiaoyan selesai berbicara. Xiaoyan tidak menunggu Chu Qiantai terus berbicara. Sosok birunya menghilang langsung di platform batu, dan hanya Chu Qiantai yang tersisa sendirian di alam dewa kekacauan. Keberangkatan mendadak ini, tentu saja, itu juga merupakan rencana Xiaoyan. Mengobrol dengan monster tua seperti Chu Qiantai, usahakan jangan terlalu banyak berbicara. Lagi pula, kekuatan Xiaoyan saat ini terlalu mudah terekspos. Jadi dengan respon yang singkat dan mendominasi, lalu keberangkatan yang menentukan, ini akan membuat Chu Qiantai banyak memikirkannya. Yang diinginkan Xiaoyan adalah membuat Chu Qiantai tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Tentu suatu hal yang menghalangi nafas dan membuat suatu hal yang harus difikirkan kembali. Hal ini lebih dibutuhkan saat ini, karena teknologi Styx di dunia Taiksu telah mencapai puncaknya. Meski arah perkembangannya aneh, namun memang luar biasa dalam banyak aspek. Menilai dari fakta bahwa posisi Xiaoyan dikunci melalui Poison Pill Jade Slap, ini sudah cukup untuk membuktikan. Kemudian Xiaoyan mengirimkan 2 pil tubuh dewa dan iblis yang telah berhasil dia sempurnakan menjadi Shuyu. Lalu saya bertanya satu lagi dan menyerahkannya kepada Qi. Lalu tidak lama kemudian, di antara batu Gyokazuya juga mengirimkan barang-barang Qi. Itu membuat pikiran Xiaoyan tergerak. Keluarkan saja, ini adalah kotak yang sangat indah, dan kemudian buka kotak itu. Sebenarnya ada 2 hal di dalamnya, yaitu sebuah liontin batu giok dan sebuah jimat. Liontin giok ini disebut Yinyo, dan perlu dirangsang oleh sumber energi. Lalu itu dapat menyembunyikan sebuah nafas. Kemudian jimat, itu adalah sebuah lubang virtual. Bakar jimat itu dengan darahmu, dan Anda bisa mendapatkan ruang kosong, yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan pengganti cincin. Itu lebih nyaman untuk dibawa, dan memiliki lebih banyak ruang.
Lalu hal yang paling penting adalah ruang ini mengikuti jiwa, bukan tubuh. Jadi, sekalipun tubuhnya hancur, ruang akan tetap ada bersama jiwanya. Xiaoyan mengangkat tangannya dan melihat beberapa cincin penyimpanan di tangannya. Jika Anda bisa langsung berkomunikasi dengan ketiadaan, tentu saja jauh lebih sederhana. Qi pun merasa tertarik juga. Meskipun saya telah menyempurnakan ramuan tubuh para dewa dan iblis, tapi pertukaran sebelumnya adalah dengan pil dan resep detoksifikasi. Sekarang selain menyembunyikan nafas, beri aku jimat gua void tambahan. Ini sebenarnya memaksa saya untuk berhutang budi. Tidak ada makanan di dunia ini yang gratis, jadi Qi melakukan ini mungkin ada tujuannya juga. Xiaoyan berpikir sejenak lalu tersenyum pahit. Dengan kekuatanku saat ini, tidak peduli apa tujuan pihak lain, Qi juga perlu memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya. Karena semuanya telah terkirim, jadi dia tidak harus bersikap sopan. Setelah meneteskan darahnya sendiri ke jimat itu, kemudian jimat gua void mulai terbakar, dan segera semuanya akan menjadi jelas. Xiaoyan merasa bahwa dia terhubung dengan suatu ruang. Xiaoyan mengangkat tangannya, lalu retakan di kehampaan muncul di hadapannya, dan Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan ruang di dalamnya. Xiaoyan masih menyelidikinya dengan cermat, lalu setelah memastikan keamanan, Xiaoyan memasukkan beberapa hal yang tidak penting ke dalam ruang hampa. Tapi ia masih belum terlalu yakin, tidak semua Naji dapat dilempar ke dalamnya. Hampir dapat dipastikan bahwa di alam kekacauan hanya ada 8 orang ini, termasuk Ye. Tidak ada yang disebut teman di sini, karena beberapa tidak memikirkan kepentingan bersama. Namun Qi dan Liu, semuanya sama, yang membuat Xiaoyan tidak dapat mempercayainya. Masih ada waktu, kemudian cobalah untuk menyempurnakan pil Kanghai ilahi. Dan menelan ramuan ini akan membuat Kaisar Abadi memiliki kekuatan aturan yang hanya bisa dikendalikan oleh Dewa Abadi. Bahan obat terpenting yang dimurnikannya adalah sari darah Tuhan yang abadi. Sekarang tubuh telah mencapai keabadian Tuhan. Jika Anda mendapat bantuan ramuan ini, itu akan membuat Anda memiliki kekuatan abadi Tuhan untuk saat ini. Ini bisa menggandakan kekuatan tempurmu dalam waktu singkat. Dan bahan obat yang ditanam di Taman Lingpu pun sekarang sudah cukup. Hanya saja darah abadi dewa ini adalah hal yang merepotkan. Saya ingin tahu apakah sekte boneka dewa ini memiliki keabadian Tuhan? Ngomong-ngomong, ambil beberapa yang terbaik saja. Kemudian setelah melihat kompas segerombolan besar, nyamuk setan terus mengejar. Di samping itu, ada juga banyak orang kuat yang tertarik. Terlihat di kompas, Xiaoyan melewati sebuah bintang. Bahkan Xiaoyan tidak menyadarinya. Lalu salah satu nafas abadi keluar, dan kemudian meledak dari bintang-bintang. Hal itu membuat bintang ini seakan bergetar. Ini seperti dewa asli. Suara rendah dan kuno keluar. Bayangan hitam besar, lalu tubuh dengan sayap tiba-tiba gemetar. Lalu itu berubah menjadi pelangi dan terlihat mengejar dengan kecepatan sangat tinggi. Xiaoyan yang baru saja akan mulai memurnikan ramuan, mengerutkan kening. Secara alami, aku merasakan aura seseorang yang mengejarku dari belakang. Nafas yang bisa membuat Xiaoyan terdiam itu tidak biasa. Apakah itu binatang buas? Nafas ini sangat kuat. Namun tidak hanya itu, kecepatannya juga sangat cepat. Dengan kecepatan ini, tidak butuh waktu lama untuk mengejar Xiaoyan. Tapi Xiaoyan sekarang menyembunyikan batu giok itu, dan saatnya untuk mencobanya dan melihat cara kerjanya. Saat sumber energi Xiaoyan mengalir ke Yinyu, semua nafas hilang begitu saja, hanya Dang Xiang Xiaoyan yang tidak berhenti merilisnya. Bagaimanapun, kelompok nyamuk iblis di belakangnya adalah hadiah Xiaoyan untuk sekte boneka dewa. Jika kita bisa memancing binatang buas yang mengejar kita ke sekte boneka Shen, secara alami lebih baik. Namun itu terlalu cepat, dan Xiaoyan harus bisa mempercepat langkahnya. Tapi nyamuk setan mungkin tetap bisa mengikutinya untuk menghancurkan sekte boneka dewa. Tentu saja, ada lebih banyak tangan dan lebih banyak usaha.